Bagaimana hukumnya bersedekah kepada orang yang tidak sholat? Ada 3 orang malam itu bersedekah. Bersedekah kepada orang miskin, bersedekah kepada orang pelaku maksiat, bersedekah kepada orang kaya. Orang mengejek, untuk apa kau bersedekah sama orang kaya? Untuk apa kau bersedekah pada pelaku maksiat? Akhirnya dia mendapat ilham, sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka hatinya bersedekah. Sedekahmu pada pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan itu berhenti dia dari perbuatan maksiat. Sedekahmu kepada fakir miskin, mudah-mudahan dia lepas dari kemiskinannya. Tapi skala prioritas tetap diutamakan. Ada tetangga kita yang satu miskin sholat, yang satu miskin tak sholat, maka lebih kita utamakan yang miskin sholat. Bagaimana hukumnya makmum yang ketinggalan 3 gerakan wajib dalam sholat? Apakah tetap terhitung berjamaah atau keluar dari jamaah? Bukan masbuk. Di mana dia tak masbuk bisa ketinggalan? Ketidur apa? Maka kalau tinggal satu rukun, batal iqtidah. Kita dengan imam iqtidah. Ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka kalau ketinggalan satu rukun, dia tidak lagi dianggap sebagai bermakmum kepada imam. Putuslah iqtidahnya, tidak lagi dianggap sebagai orang yang sholat berjamaah. Bekerja di tempat non-muslim pabrik roti, tapi jilbab harus dibuka, hanya disuruh penutup rambut saja. Ini gimana Pak Ustadz? Ini diatasi dengan 2. Ke depan, siapa yang mengizinkan pabrik roti ini buka? Dinas perindustrian kah? Dinas apa namanya? Kenapa bisa? Maka kita mengeluarkan peraturan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Ini mayoritas muslim. Andai tidak mayoritas muslim pun tetap ada hak human right, hak asasi manusia. Orang diberikan kebebasan untuk pakai jilbab, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Negara kita bukan negara sekuler. Negara kita tengok Pancasila 1, ketuhanan yang maha esa. Tuhan yang mana? Baca preambul pembukaan UUD. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu menunjukkan agama Islam, walaupun mengakui yang lain, tapi kita saling menghormati. Karyawan kita ada yang non-muslim, karyawan kita ada yang Islam, bebaskan dia melaksanakan ibadah ritualnya. Wahai engkau pengusaha, wahai engkau yang punya kuasa, ini mesti kau wujudkan. Kalau orang zalim tetap dibiarkan, maka kerusakan dunia semakin parah. Ibadah tak boleh ikut-ikutan. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya mau tanya, masalah terjadi kadang dianggap sepele tentang laki-laki satu mobil dengan 2 orang wanita atau lebih yang bukan mahram. Apakah dihukum khalwat? Kalau bukan khalwat, bagaimana hukumnya? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tidak boleh berdua-dua dengan yang bukan mahram, illa ma'adhi mahramin, kecuali dengan mahram. Berdua laki-laki, perempuan tak ada mahram. Bagaimana kalau satu laki-laki, 2 perempuan, terpelihara, tidak orang jahat? La tajtami'u ummati ala dhalalatin, mereka tidak bersepakat dalam kesesatan, tak masalah. Tapi sekarang kalau sudah satu laki-laki 2 perempuan, orang yang tidak benar, orang yang jahat, bersekongkol dalam perbuatan maksiat, da'ma yaribuka idama la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sampai sekarang tak pernah bersatu sendiri 2 perempuan. Kenapa? Sampai sekarang belum ada lagi yang menawarkan Pak Ustaz. Takut kepada Allah, maka daftarkan anak sekolah, masukkan anak Anda ke sekolah ini, masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, tapi agamanya kosong. Sedangkan nanti yang akan kita bawa mati adalah din, agama. Idza ja'akum man tardawna dinam, kalau datang laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, wazawijuhu, nikahkan anakmu dengan dia, karena yang dipandang agamanya. Nikah karena harta akan binasa, nikah karena suku akan rusak, nikah karena kuasa akan sirna. Tapi kalau nikah karena agama, itulah yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Mari kita jaga karena agama. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan Islam Nusantara? Islam tak ada Islam Nusantara, Islam mana-mana. Inna dina indallahil Islam.
Adapun orang Islam yang ada di Nusantara, maka kajian itu amat sangat baik. Kajian Islam di Nusantara. Begitu kata Ketua PBNU dulu, Kiai Haji Hashim Muzadi, kata Imam Masjidil Istiqlal, Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Islam di Nusantara. Kita punya imam dari Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi itu apa itu? Minangkabau. Ternyata Minangkabau bukan cuma rumah makan sederhana Minang Maimbau, tapi juga seorang imam dari Masjidil Arab. Punya murid, nama muridnya Syekh Hasan Maksum, datang dari kerajaan Melayu Delhi, Sumatera Utara. Pulang Syekh Hasan Maksum, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya Al-Masud Medan. Murid-muridnya diantaranya adalah Syekh Arsyad Thalib Lubis, pendiri. Diantaranya adalah murid-muridnya yang mendirikan ormas bernama Al-Jamiyatul Wasliyah. Salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi pulang ke Jawa, Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Hashim Asy'ari. Itulah pendiri Nahdlatul Ulama. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga ini dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Islam di Nusantara adalah yang mengikut daripada para alim ulama, bersanad ilmu mereka. Dari mana kita? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan terjaga. Begitu para ulama Nusantara belajar. Bukan macam orang sekarang. Dari mana kau belajar? Langsung ke Nabi. Hah? Gimana kau jumpa Nabi? Enggak. Salahnya mana? Aku Google Nabi. Pola Google, pola YouTube. Belajar ke Google. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan kita selamat. Jangan berzikir tak berguru, jangan beramal tak berguru. Saya ketemu dengan perempuan pakai tasbih, Ustaz, saya sudah ikut zikir. Ada gurunya? Tidak. Apa yang terjadi? Setelah saya berzikir, saya bisa melihat semua yang ada tersembunyi di balik-balik dinding. Pokoknya semua yang tak nampak bisa saya tengok. Ayo, gawat tuh. Saya tanya, setelah engkau bisa menengok yang di balik tembok, tahu tamu yang akan datang, siapa yang di balik bukit, kau makin ingat Allah apa lupa Allah? Aku lupa Allah, Pak Ustaz, karena sibuk ingin menengok apa yang ada di balik bukit. Berarti kau sedang disesatkan setan. Idza ra'aita rajulan, kalau kau tengok orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Kalau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah, bukan istiqomah. Pandanglah pada istiqomah salat berjamaah, pandanglah pada istiqomah membaca Quran dengan cara berguru, bernasab, bersanad, berilmu, maka insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, Pak Wali Kota mengatakan, Ustaz Somad, di rumah ini, di rumah tempat saya makan tadi, dipanggil guru-guru agama dari Medan, dibuatkan pengajian, maka hadir, datang, duduk, dengar, diam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadilah daripada di rumah nonton sinetron Korea, muka kuning langsat sama sawo hampir matang, yang ditonton perempuan Korea, tentu setelah nonton ingin macam itu, akhirnya dipasanglah dempul 3 inci. Banyak perempuan sekarang kalau kita tengok mukanya, ingat kita tepung terigu, saking tebal, saking mau cepatnya pergi salah pasang, kiri hijau kanan biru. Sampai di tempat acara orang senyum, awak senyum, lupain disenyumkan orang, awak. Sampai di tempat acara kipas mati, panas terik, makan rendang pedas, luntur. Tadi dari rumah rambut mata, bulu mata dicukur pula, cukur, untung ada spidol whiteboard.
Sampai di tempat acara panas ya, iya. Panas, hilang lah. Senyum-senyum kawan, ramah tetangga-tetangga. Balik ke rumah jam 9, pemalaman gilir-gilir, mati PLN. Buka pintu bang, ya Allah la ilaha illallah. Apa tak pergi, lupa bini. Alhamdulillah, kalau mengaji dengan ustazah, mengaji dengan ustaz disediakan, tempat disediakan, ustaz-ustazah didatangkan. Tak ada alasan orang tebing tinggi Dili masuk neraka. Kalau orang tempat lain mungkin, kenapa kau masuk neraka? Tak ada pengajian, masuk surga. Kalau di sini, kenapa kau tak masuk neraka? Tak ada di sini pengajian, bohong. Udah banyak pengajian dibuat, kau aja yang tak mau datang. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka jahanam insyaallah. Pak Ustadz, bagaimana jika seorang ayah tidak mau menolak menjadi wali pernikahan anak perempuannya, juga tidak mau mewakilkan perwaliannya kepada orang lain? Penolakan tersebut tidak ada alasan syar'inya. Bagaimana solusinya? Pergi ke pengadilan agama, di sana ada formulir mengalihkan wali dari wali ke akrab kepada wali akrab, dari wali akrab kepada wali aku, di bawah datuk abang, di bawah abang adik, di bawah adik paman, abang ayah, adik ayah. Maka perwalian beralih atas keputusan pengadilan. Wahai bapak hakim pengadilan, bapakku tidak mau mewalikan aku bukan karena alasan syar'i, tapi karena calon menantu ini orang Batak sedangkan dia orang Jawa. Aku orang gelem nek mantuku iku wong Batak. Kenapa bapak tak mau? Derajat kita jatuh sekali. Kenapa? Masa dari emas langsung jadi tulang? Kalau ada model mertua begini, itu bisa diadukan ke pengadilan, nanti perwaliannya beralih berpindah. Udah jelas? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba